Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Mengawali renungan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bersyukur lagi pada hari ini ya Tuhan, karena kami masih menikmati kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan-Mu supaya firman-Mu ini terus-menerus menjadi rema dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan firman Tuhan hari ini, perbuatan daging atau Allah. Di dalam bacaan Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Saya akan bacakan ayat 14 dan 15 demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang kuperbuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hukum Taurat hanya berguna untuk menunjukkan dosa manusia. Bila kita mengandalkan Taurat, justru sifat dosa di dalam kita akan dirangsangnya. Jadi apakah Taurat itu jahat? Bukan. Kenyataan itu hanya membuktikan bahwa dosa sedemikian rupa merusak manusia hingga Taurat yang baik itu malah berbalik membuat manusia justru terpancing untuk melakukan yang dilarang Taurat. Jadi yang salah adalah sifat dosa di dalam tiap manusia yang merangsang timbulnya perbuatan-perbuatan daging. Sifat dosa telah membuat dirinya tak tertolong oleh Taurat, baik untuk beroleh keselamatan ataupun untuk menjalani hidup yang telah diselamatkan itu dalam kekudusan. Dari awal seterusnya sampai pada kesempurnaan kelak, kita harus sepenuhnya bergantung pada karya Kristus oleh kuat Roh Kudus. Pengalaman siapakah yang Paulus tuturkan ini? Paulus memang menggunakan sebutan aku dan dalam bentuk waktu sedang berlangsung. Namun itu dipakainya bukan karena ia sedang menyaksikan pengalaman rohaninya, tetapi karena ia sedang menempatkan diri di dalam pengalaman banyak Kristen yang ingin dibimbingnya untuk lepas. Banyak Kristen yang sudah lahir baru. Ayat 19 berkata, menghendaki yang baik. Dan ayat 22, suka akan hukum Allah. Namun masih terus-menerus kalah melawan dosa. Bahkan terjual di bawah kuasa dosa. Dikatakan di dalam ayat yang 15. Artinya, Paulus sedang bicara tentang Kristen yang sudah diperbaharui Kristus, namun kurang menyadari dan bertindak konsisten dengan kebenaran anugerah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maksud Tuhan menebus kita bukan agar kita sekedar diampuni, namun jatuh bangun terus dalam dosa. Ia ingin agar kita sepenuhnya menikmati kesukaan hidup Kristen di dalam Yesus Kristus, bukan seperti Kristen yang masih sebagian berprinsip Taurat dalam kondisi perbudakan, tetapi merdeka penuh dalam Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebab kami menyadari kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami di dalam menjalani satu hari ini. Kami sungguh serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.